Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, terutama sahabat semua dalam pengelolaan pertanian, berikan kemudahan dengan hasil yang memuaskan. Saat ini saya sedang berada di depan rumah sahabat semua. Ini ada lahan, ini cukup luas. Ini kurang lebih 35 hektar sahabat semua. Ini yang banyak menganggur, dipenuhi dengan rumput. Ini kurang lebih 5 tahun sudah ada, karena yang di depan itu ditanami pisang, itu sewanya 4 tahun. Ini udah mau habis, dan ini ditanami pisang, tapi sepertinya gagal sahabat semua, tidak berlanjut. Ini ada salah satu petani dan sahabat saya, namanya Mas Aziz, ini yang sering ketemu pada saat ke sawah. Ini menanam padi ini cukup bagus, dan ini pagi hari ini saya akan sharing pada sahabat semua dalam mengelola lahan, khususnya dalam mengendalikan gulma padi yang ditanam oleh Mas Aziz ini sahabat semua. Ini tanaman padi ini bersih dari gulma tanpa dilakukan penyorokan sama sekali. Ini bersih sekali sahabat semua. Dan ini airnya mudah, karena yang lainnya tidak tanam, sehingga pada musim tanam pertama, musim tanam kedua dan ketiga, karena ini musim tanam ketiga, ini lebih mudah. Nah, karena nggak ada yang memanfaatkan. Nah, ini akan saya berikan informasi kepada sahabat semua. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Mas Aziz, teknik pengendalian gulmanya itu seperti apa, yang akan saya sampaikan kepada sahabat semua, karena ini tanpa melakukan penyorokan sama sekali. Nah, caranya yang begini sahabat semua. Jadi lahan yang sudah selesai diolah sahabat semua, ini jarak 3 hari setelah mengental, ini baru dilakukan penanaman. Nah, untuk pengendalian gulma sahabat semua, ini setelah tanam padi, katakan hari ini ditanamnya padi lahan ini, besok pagi dilakukan penyemprotan dengan menggunakan obat pembeku, istilahnya pembeku, agar supaya rumput yang setelah ditanami padi ini, lahan yang sudah ditanam padi ini tidak cepat tumbuh. Nah, kemudian sahabat semua, ini setelah dilakukan penyemprotan, ini dilakukan ataupun kondisi lahan setelah dilakukan penyemprotan ini diupayakan air selalu ada, atau nyemek-nyemek lah gitu. Jangan sampai lahan itu kekeringan. Jika kurang air, dilakukan pengairan. Itu sekurang lebih 2 mingguan itu dilakukan seperti itu. Nggak harus penuh, tapi nyemek-nyemek saja seperti ini. Kondisi airnya seperti ini nggak masalah. Nah, ini kalau kondisi air dipertahankan seperti itu sahabat semua, ini rumput
tidak akan tumbuh. Dan hasilnya yang seperti ini sahabat semua. Hasilnya yang seperti ini. Jadi Mas Aziz ini tidak perlu melakukan penyorokan ataupun pengendalian rumput dengan sorok, dengan gasrok atau istilah apa yang istilah di satu daerah dengan daerah yang lain mungkin lain berbeda. Nah, ini bersih sama sekali sahabat semua, tanpa ada rumput sama sekali. Ini tanaman padi ini berumur kurang lebih 3 bulan 5 hari sahabat semua. Nah, kalau sahabat semua takut takut rumputnya tumbuh, ini bisa juga pada saat pemupukan pertama. Ini bisa juga pupuk dicampur dengan obat rumput juga bisa. Ini dengan menggunakan ali bisa, agar supaya rumput tidak tumbuh. Nah, kalau kondisi air sahabat semua, kalau kondisi air yang setelah penyemprotan gulma untuk pengendalian rumput tadi, airnya tidak bisa dijaga secara kontinu seperti nyemek-nyemek tadi, ini terlebih kering. Ini rumput pada umur 15 hari setelah tanam ini akan tumbuh. Ini pernah saya lakukan di daerah yang agak berbeda. Ini kurang lebih jaraknya sekitar 500 meter. Ini saya pernah melakukan penyemprotan dengan menggunakan obat agar supaya rumput tidak tumbuh. Ini karena kondisi lahannya, airnya tidak terjaga nyemek-nyemek tadi, ini rumput pada umur 15 hari sudah mulai tumbuh. Nah, kuncinya pada pengendalian rumput ini dengan obat pembeku istilahnya itu, intinya air. Jika air bisa terjaga selama 2 minggu setelah penyemprotan dengan kondisi nyemek-nyemek, ini hasilnya akan seperti ini sahabat semua. Seperti ini. Ini tanaman padi ini tanamnya dengan sistem persemaian kering, ini sistem dapok. Ini penyemaian di kebun bisa, di halaman bisa, dengan sistem tanam garit. Jadi tanamnya itu beda dengan tanam yang zaman dulu. Kalau zaman dulu itu tanamnya mundur, tapi ini tanamnya maju sahabat semua. Jadi kalau dibandingkan dengan cara yang mundur itu lebih cepat yang sistem garit. Saya kira itu sahabat semua sharing kepada sahabat semua dalam pengendalian rumput, agar supaya kita dalam mengelola lahan itu tidak melakukan penyorokan atau penggasrokan ataupun nama lain. Kita lebih efisien